dari kelompok 7 dengan topik integrator dan diferensiator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abidar Akram dan rekan saya Rafi Ramadhani, Muhammad Hasbi Fayat, dan Alexander Martin Sormen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari integrator. Integrator adalah suatu sistem atau rangkaian yang melakukan operasi integral terhadap sinyal masukan dalam domain waktu. Secara sederhana, integrator menghitung luas di bawah kurva sinyal input sehingga menghasilkan nilai akumulatif dari sinyal tersebut. Dalam bentuk elektronik, integrator sering disebut menggunakan operational amplifier atau op-amp yang dipasangi kapasitor pada jalur umpan baliknya. Ciri utama integrator adalah bersifat low pass filter, yaitu melemahkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan meredam noise. Persamaannya yaitu V out T sama dengan K integral V in T dt, di mana K adalah konstanta penguatan sistem. Selanjutnya kita memasuki teori dasar dari diferensiator. Berbeda dengan integrator, diferensiator berfungsi melakukan operasi turunan terhadap sinyal masukan. Artinya, diferensiator menghasilkan keluaran yang menunjukkan laju perubahan dari sinyal input. Dalam sistem elektronik, diferensiator biasanya juga dibuat dengan op-amp, tetapi kali ini kapasitor ditempatkan pada jalur input, bukan umpan balik. Diferensiator bersifat high pass filter, yaitu memperkuat sinyal dengan frekuensi tinggi atau perubahan cepat pada sinyal input. Persamaan matematisnya adalah V out T sama dengan K dV in T per dt. Dari persamaan ini dapat dipahami bahwa keluaran akan besar ketika input berubah cepat dan mendekati. Jadi di sini saya akan menjelaskan penurunan rumus dari aspek matematisnya. Nah, secara matematis baik integrator maupun diferensiator dapat dijelaskan menggunakan domain waktu dan domain Laplace atau S-domain. Nah, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan penurunan rumus dari integrator atau pengintegrasi. Nah, untuk menentukan arus input atau Iin, nah arus yang mengalir melalui Rin dihitung menggunakan hukum Ohm. Bisa dilihat karena asumsi dari virtual ground-nya dan menghasilkan Iin sama dengan Vin per Rin. Terus yang kedua itu kita akan menentukan rumus umpan balik, yang dimana arus yang mengalir melalui kapasitor atau CF didefinisikan oleh hubungan fundamental kapasitor. Bisa dilihat di sana rumusnya itu adalah IF sama dengan CF D V minus dikurangi V out per dt. Nah, jadi karena asumsi virtual ground-nya menjadi IF sama dengan CF D 0 dikurangi V out per dt sama dengan min CF di V out per dt. Untuk yang ketiga itu kita akan menerapkan hukum Kirchhoff. Nah, kenapa kita menentukannya memakai hukum Kirchhoff? Nah, karena di terminal inverting V minus, total arus masuk harus sama dengan total arus keluar. Nah, jadi karena arus yang masuk ke op-amp adalah 0, maka Iin-nya juga harus sama dengan IF. Jadi untuk hasilnya bisa dilihat. Terus yang keempat, kita akan menyelesaikan untuk V out. Nah, untuk menyelesaikan V out-nya sendiri, kita akan memisahkan variabel dV out dan dt-nya dulu. Setelah itu, untuk mendapatkan V out, diintegralkan kedua sisi dari waktu 0 hingga T dan menghasilkan hasil sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan penurunan rumus dari diferensiator atau pendiferensiasi. Nah, rangkaian diferensiator itu menggunakan kapasitor Cin yang dimana di jalur input dan resistor RF-nya itu sebagai umpan balik. Nah, mungkin yang pertama kita akan menentukan arus inputnya atau Iin, yang dimana arus yang mengalir melalui Cin dihitung menggunakan fundamental kapasitor, yang dimana itu rumusnya adalah Iin sama dengan Cin D Vin dikurangin V minus per dt. Nah, karena V minus itu mendekati 0 V,
Nah, hasil yang didapatkan itu adalah I in sama dengan C in D V in dikurangi 0 per dt sama dengan C in D V in sama dengan dt. Nah, terus yang kedua, kita itu akan menjelaskan menentukan arus umpan balik atau IF. Arus yang mengalir melalui resistor RF itu akan dihitung menggunakan hukum Ohm, yang mana hukum Ohmnya sendiri itu adalah IF sama dengan V minus dikurangi V out per RF. Nah, sama juga karena asumsi dari virtual groundnya V minus mendekati 0 V. Nah, maka hasil yang didapatkan itu adalah IF sama dengan 0 dikurangi V out per RF sama dengan minus V out per RF. Yang terakhir, kita kan menggunakan terapan hukum arus Kirchhoff KCL, yang dimana itu di terminal inverting V minus atau I in sama dengan min IF. Bisa dilihat rumusnya. Untuk menyelesaikan solusi untuk V out-nya ini, kita akan menyusun ulang dari persamaan untuk mendapatkan V out-nya. Nah, karena untuk menyelesaikan V out-nya itu harus mensusun ulang, jadi hasil yang didapatkan itu V out T sama dengan min RF C in dV in T per dt. Nah, jadi V out ini adalah turunan dari V in dengan konstanta waktu rangkaian RF C in. Nah, tanda minus itu menunjukkan fase terbalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat pada instrumentasi. Integrator dan diferensiator op-amp adalah dua aplikasi dasar rangkaian penguat operasional yang sangat penting. Keduanya berfungsi sebagai perangkat pengkondisi sinyal yang secara harfiah melaksanakan operasi matematis, integral, dan turunan terhadap sinyal tegangan input di domain waktu. Kedua rangkaian ini memungkinkan sistem instrumentasi untuk mengoptimalkan kinerja kontrol agar cepat dan akurat, sambil memastikan kualitas data dari sensor itu stabil dan sensitif terhadap perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan signifikansi dalam sistem instrumentasi. Integrator digunakan ketika sistem perlu menghitung total atau akumulasi dari suatu besaran yang berubah terhadap waktu. Contohnya itu sensor kecepatan atau biasa kita sebut takometer. Nah, sensor ini tuh menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran motor. Dengan menggunakan integrator, kita bisa menghitung perpindahan posisi atau perpindahan motor dari data kecepatan tersebut. Selain itu, pada sistem pengukuran debit fluida, integrator dapat digunakan untuk menghitung volume total aliran dari nilai laju aliran yang terukur. Integrator juga berperan penting dalam sistem kontrol untuk mengurangi kesalahan steady state. Sementara itu, diferensiator digunakan untuk mengetahui laju perubahan dari suatu sinyal fisik. Misalnya, dari sinyal posisi yang diperoleh sensor, diferensiator dapat menghasilkan sinyal kecepatan. Jika dari sinyal kecepatan dilakukan diferensiasi lagi, maka akan didapatkan percepatan. Dalam sistem kontrol, diferensiator berguna untuk mendeteksi perubahan cepat pada sinyal, misalnya mendeteksi getaran atau lonjakan mendadak pada sistem mekanik. Baik, selanjutnya saya Muhammad Hasbi Fayat akan menjelaskan bagian contoh kasus. Di contoh pertama, kita dapat melihat sebuah rangkaian integrator yang memiliki R sebesar 100 kilo ohm, kapasitor sebesar 20 mikrofarad. Tentukan output tegangan ketika diberi input tegangan sebesar 2,5 mV. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu apa saja yang diketahuinya. R-nya kita ubah menjadi satuan ohm, C-nya jadi farad, V-nya kita ubah jadi volt. Lalu kita masukkan ke rumus V out dari rangkaian integrator, yaitu min 1 RC integral
Vin dt. Kita masukkan semua nilai-nilai RC lalu Vin-nya kita jumlahkan sehingga kita berhasil mendapatkan Vout-nya sebesar min 1,25 mV. Selanjutnya ke contoh kasus yang kedua, terdapat sebuah rangkaian diferensiator yang memiliki R sebesar 100 kΩ, kapasitor 0,1 mikrofarad, dan diberikan Vin sebesar 1,25 volt. Maka tentukan Vout-nya. Lalu seperti biasa kita masukkan semua apa saja yang diketahuinya. R kita sederhanakan jadi ohm, kapasitornya kita jadi farad, lalu Vin-nya tetap di volt. Masukkan ke rumus diferensiator yang dimana rumus Vout-nya adalah min RC d Vin per dt. Lalu kita masukkan semua nilainya, lalu kita dapat menghasilkan nilai Vout-nya sebesar minus 12,5 mV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.